Ada kalimat sebagai teman-teman sekerja. Kalau di sini teman-teman sekerja ini berarti kita teman-temannya, kita ini teman siapa? Siapa yang dimaksud Paulus di sini? Bukan. Bukan. Allah. Teman sekerja Allah. Paulus itu rekan sekerja Allah. Kita adalah rekan sekerja Allah. Nah, bos kita adalah Bapa di surga. Fasilitas yang dikasih adalah Roh Kudus. Modalnya adalah darah Tuhan Yesus. Sampai sini nangkap? Untuk berhasil untuk menghancurkan kekuatan iblis selalu menggunakan kuasa nama Tuhan Yesus atau darah Tuhan Yesus, kan? Nah, berarti itu modalnya. Kalau dalam dunia modalnya apa? Mamon. Kan cuma dua. Kan? Nah, kalau di dalam kerajaan surga mamon tidak berguna karena di kerajaan surga karena di kerajaan surga itu lantainya saja yang ada di lehernya ibu-ibu itu jadi diinjak di surga, kan? Apa yang di lehernya ibu-ibu itu? Iya, di surga itu diinjak, di sini diperjuangkan, di sana enggak itu. Jadi modal kita adalah kuasa. Fasilitas kita adalah Roh. Iya, kalau di sini fasilitasnya mobil kemana-mana biar sampai pakai mobil, kan? Kalau di dunia. Nah, kalau di dalam kerajaan surga tinggal Roh Kudus, kiri kanan bicara, diam, lakukan, bertindak. Roh Kudus, kan? Nah, jadi Paulus ini adalah rekan sekerja Allah. Kita juga ya. Nah, jadi kalau kita rekan sekerja Allah, berarti di dalam pelayanan kita harus menasihati orang yang sudah menerima kasih karunia. Ya kan? Saya seperti ini kepada Bapak Ibu, pasti saya katakan, Bapak Ibu harus serius ya supaya masuk surga. Nah, itu kan nasihat, kan? Iya, karena apa? Keselamatan itu kan sudah digenggam oleh kita, kan? Tapi potensi untuk terlepas itu tetap ada. Masih besar. Nah, kita mau lepas atau tidak itu tergantung kita. Kehendak bebas. Tuhan sudah kasih jalan. Yang kalau ke surga jalannya ya. Kalau ke neraka jalannya tidak perlu antri, langsung blas lebar jalan ke sana. Ya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia. Saya kasih tahu ke kita semua di kelas ini sekarang, pegang betul tuh ya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Pegang ya, kira-kira begitulah nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Itulah yang saya ikuti, saya kasih tahu di dalam kelas ini. Bapak Ibu teruskan ulang kepada pelayanan Bapak Ibu juga. Ingatkan, hati-hati. Jangan permainkan keselamatan, jangan main-main dengan kasih karunia. Jangan main-main dengan kemurahan Tuhan. Itu nasihat ya untuk orang-orang yang kita layani. Jangan orang sudah menuju neraka, terus maju terus. Nah, jangan gitu. Bahaya kalau kita begitu. Haleluya. Yang telah kita terima. Sebab Allah berfirman, Tuhan berkata, pada waktu Tuhan berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Tuhan akan mendengar kita pada waktu Dia berkenan. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Perhatikan, ini kata Tuhan. Nah, sesungguhnya itu kapan? Waktu ini adalah waktu perkenanan
Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi saat kita dengar firman, saat itulah hari penyelamatan itu. Saat itulah hari perkenanan itu. Jadi di Ibrani dikatakan, kalau sudah dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Saat kerajaan Tuhan datang kepada kita, jangan keraskan. Jadi hari ini Bapak Ibu, kerajaan Tuhan sedang datang kepada kita. Amin. Saat ini Tuhan sedang menyatakan keselamatan kepada kita. Dengan Bapak Ibu duduk di dalam room ini, berarti Tuhan sedang menyatakan keselamatan kepada kita. Dia sedang mengadakan perkenanan kepada kita. Jadi jangan dikeraskan. Iya, makanya dari awal tadi saya berdoa, kami siapkan tanah hati yang gembur supaya nggak keras. Petani kalau mau tanam padi, tanam kol, tanam cabai, tanahnya yang berumput-rumput atau digemburkan dulu? Ya, digemburkan dulu. Baru ditanam itu bibitnya, entah kol, entah cabai, entah jagung, kan baru tumbuh. Tapi kalau kita tanam di tanah yang keras, dia tidak akan berakar, dia tidak akan bertunas juga, tidak akan ada tanda-tanda kehidupan. Itulah gambaran hati kita. Nangkap sampai sini Bapak Ibu, saya berusaha pelan. Haleluya. Semangat ya Oma. Saya kalau lihat Oma saya selalu terbakar. Haleluya. Ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Jadi di dalam pelayanannya Paulus pun berhati-hati jangan sampai ada yang tersandung dalam segala tindakannya. Baik dia memberikan pengajaran, baik memberikan banyak hal, dia hati-hati. Kemarin kita sudah baca tentang ini ya. Ayat berapa itu ya? 1 Korintus 9 coba. Kita lihat dulu ini supaya kita ketemu. 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 9. Mundur dikit ya Bapak Ibu. Ibu Yanti yang punya ini ya. Suara-suara mereka itu. Bukan. Iya. Bukan. 1 Korintus 9:19. Ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, dia tidak memberi yang namanya pemberian yang mendatangkan batu sandungan kepada orang, termasuk nasihat, termasuk perhatian, dan banyak hal. Supaya apa? Supaya ayat 19 yang barusan kita baca ini sebenarnya sampai ayat 23. Jadi kita sampai intisarinya di situ di ayat 19. Supaya pelayanan Paulus itu memenangkan banyak jiwa, baik saat dia bersama dengan orang kaya, baik sama orang-orang semua kalangan, semua golongan. Dia menyesuaikan dirinya. Ya kan? Ayat 22 berkata, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah itu. Jadi bagi semua orang, Oma, ya, ayat 23, ayat 20, ayat 23 1 Korintus tadi, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tapi intisarinya di ayat 19 sama 20.
Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi dia tidak memberikan batu sandungan apapun kepada banyak orang, demi tujuan penyelamatan. Semakin hari semakin banyak di dalam pelayanan dia. Nah, kita juga begitu. Karena kalau kita kasih perhatian lebih di dalam pelayanan, orang itu bisa bergantung sama kita loh. Kalau kita salah memberikan pemberian, orang itu bisa bergantung sama manusia, bukan bergantung sama Tuhan. Nah, ini diantisipasi oleh Paulus. Kita juga begitu ya. Ini yang di telepon seluler kayaknya yang bersuara ini ya. Yang di seluler mungkin di mute kali ya. Haleluya. Oke. Kita kembali 2 Korintus 6. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai iya. Jadi dia hati-hati supaya penganut rasul-rasul palsu, ajaran-ajaran palsu jangan mengambil bagian di dalam pelayanan Paulus ini. Jadi Paulus ini berusaha bersih di dalam pelayanannya. Gitu. Supaya jangan ada yang tersandung. Ayat 4. Sebaliknya, perhatikan, sebaliknya. Tadi dia bilang kan tidak memberi apapun untuk tidak mendatangkan sandungan bagi orang lain. Di sini di ayat 4 berkata, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Kita harus tahu, Bapak Ibu, kita harus tahu pelayanan Allah itu seperti apa. Supaya kita bisa mengatakan bahwa saya melakukan pelayanan Allah. Hati-hati kita juga, jangan kita pelajarin seperti ini. Kita sudah baca dari kemarin Paulus itu bagaimana dalam pelayanannya. Kita di dalam pelayanan keluar dari caranya yang dicontohkan oleh Paulus. Paulus ini kan salah satu rasul yang terbesar ya di Perjanjian Baru. Bisa dijadikan contoh teladan di dalam kita melayani juga. Bukan contoh dalam kita berkata-kata menceritakan Paulus seperti saya nih menceritakan Paulus kepada Bapak Ibu. Tapi ketika saya mengalami, saya tidak mau mengalami apa yang dialami Paulus. Jangan, kita tidak dapat apa-apa Bapak Ibu kalau begitu. Kita harus mengalami juga ya, mungkin tidak sebesar tekanan aniaya yang dirasakan oleh Paulus. Tapi paling tidak kita merasakan bagaimana itu rasanya tertekan, bagaimana itu rasanya dianiaya, bagaimana rasanya ditinggalkan, bagaimana rasanya nggak dianggap, bagaimana pokoknya yang nggak enak-enak itu, kita harus coba masuk ke situ. Jangan tolak itu. Itu bentukan Tuhan Bapak Ibu. Itu bentukan Tuhan untuk naikkan kita. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu, kita masuk di kitab Korintus ini, yang di kelas ini banyak yang mengambil dirinya menjadi pelayan. Nah ini harus masuk ke sini. Ke keadaan-keadaan yang tidak enak ini. Nggak enak Bapak Ibu, nggak enak. Sangat nggak enak. Sangat nggak enak. Saya harus jujur kepada Bapak Ibu. Saya tidak bisa berkata-kata, kita harus bisa. Saya tidak bisa bilang begitu saja. Saya harus kasih tahu itu rasanya nggak enak. Supaya nanti kalau Bapak Ibu coba, rasanya betul nggak enak. Tapi kita harus lihat caranya Paulus keluar dari situ. Bagaimana dia berhasil di dalam tekanan. Pelayanannya berhasil sekalipun tantangan, tekanan begitu luar biasa dialami oleh Paulus. Nah ini yang mau saya artinya kita ambil. Jangan ambil senangnya dulu. Kalau senangnya itu sudah pasti mengikuti. Jangan fokus kepada senangnya. Bagaimana Paulus berproses di dalam pelayanannya untuk merebut banyak jiwa. Oke? Supaya di akhir zaman ini kita jangan menyerah. Karena tekanan kita semakin tinggi. Amin. Ya. Sebaliknya,
dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam. Nggak enak Bapak Ibu, saya harus kasih tahu Bapak Ibu, ini nggak enak. Nggak enak. Saya percaya semuanya Tuhan izinkan kita sudah pernah merasakan namanya penderitaan kan? Entah dalam keuangan, entah dalam hubungan suami istri, entah hubungan rekan kerja, entah dalam komunitas pelayanan, entah dalam keluarga bersaudara, adik kakak, udah ngalamin namanya didera, menderita, dan kita disuruh sabar. Nggak enak Bapak Ibu, aduh nggak enak. Saya harus kasih tahu ya, saya ulang-ulang begini supaya tidak terkaget-kaget nanti. Betul. Saya nggak mau berjanji manis sama Bapak Ibu karena saya sudah rasakan nggak enak. Tapi bagaimana bisa keluar dari sana, itu yang menarik. Itu yang menarik Bapak Ibu. Keluar dari tekanan itu dengan cara Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus, itu yang menarik. Itu yang dahsyat. Itu yang dahsyat Bapak Ibu. Saking dahsyatnya sulit saya menjelaskan. Harus alami semua ya. Yaitu dalam menahan, bahwa kami, yaitu dalam menahan dengan penuh, bukan setengah ya, penuh kesabaran dalam penderitaan. Sudah menderita disuruh sabar, ditahan, suruh menahan. Nggak boleh mengeluarkan keinginan hati. Kesesakan dan kesukaran. Ini semuanya rasanya 11-12 ya. Iya, penderitaan, kesesakan, kesukaran. Saya nggak bisa angkat kasus-kasus satu demi satu. Tapi rasanya ini semuanya tidak enak. Paling tidak enak itu kalau tekanan di dalam pelayanan. Karena kan menurut kita kan kalau di dalam gereja seharusnya nggak begitu kan? Tapi Tuhan akan selalu di situ bekerja. Supaya punya kualitas roh ini benar-benar terbentuk menjadi bejana tanah. Lihat yang benar-benar benar-benar bagus, benar-benar indah. Ya, jadi kita ini adalah bejana tanah yang di dalamnya ada harta rohani, yang ada Roh Kudusnya. Nah, kalau kita ada Roh Kudusnya, mau kesesakan, mau penderitaan, seberat-beratnya kita masih bisa bernapas sekalipun bernapasnya berat. Tarikannya itu memanjang kan? Biasanya begitu kan ibu-ibu? Ya. Kalau menahan emosi, menahan amarah supaya tidak berantem, itu napasnya tuh ditarik. Haleluya. Nah. Ya, saya percaya sudah ngerti lah ya. 5. Dalam menanggung dera. Dari tadi dari atas sudah nggak enak, di sini tambah lagi nggak enak. Dera di mana? Iya, bukan di istana, bukan di mobil mewah, bukan di kamar yang empuk yang ada AC, di dalam penjara. Aduh Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa merenungkan ini, membayangkannya paling tidak. Kalau saya pribadi suka saya bayangkan di penjara begitu kan. Terus saya dianiaya dengan napi-napi yang lain kan. Dan saya harus artinya tidak melawan. Itu kan rasanya nggak enak kan. Kamu tidur tuh, kepalamu arah kamar mandi sana, katanya gitu kan. Waduh. Dan kerusuhan dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan Tuhan Yesus. Enak gak ini? Coba dirasa-rasa dulu ini. Puasa nggak ada masalah aja berat kan? Ya. Apalagi puasa ada masalah, wih. Mantap. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya percaya Roh Kudus menjelaskan kepada roh kita semua. Amin. Jadi mengikut Kristen itu ternyata tidak semudah berkata-kata ya.
Ya. Semakin kita dalam di dalam firman, semakin kita buka rahasia firman, kita terkaget-kaget luar biasa. Ya. Wow, terus. Luar biasa. Udah Maris ya. Terus dalam kemurnian hati, coba hatinya harus murni, nggak ada sungut-sungut sedikit, nggak ada colotehan sedikit, nggak ada sedikit apa di dalam hatinya, harus murni. Aduh, haleluya. Tahu hati yang murni? Sesak rasanya, tapi kita harus tidak boleh mengeluarkan satu statement pun sekalipun itu di dalam hati. Harus murni hati kita. Wah. Terus dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak Munafik. Iya. Dalam ketekanan segala macam itu kita diperlakukan tidak adil. Kita tidak boleh memiliki satu rasa yang tidak baik di dalam hati. Harus bersih, harus murni hatinya. Sudah gitu tidak bisa pura-pura. Lain di mulut dan di hati. Munafik. Oh, saya nggak apa-apa gitu kan. Tapi dalam hatinya, bentar lagi saya injak kamu. Nggak bisa. Harus sesuai hati dan mulut. Harus sama bersihnya, kata Tuhan. Wah, Bapak Ibu, ini hidup yang bagaimana ini? Hidup yang bagaimana begini, Bapak Ibu? Kualitas rohani yang tingkat tinggi ini. Tidak boleh munafik. Terus, dalam pemberitaan kebenaran. Jadi firman itu jangan dilebih-lebihkan. Jangan dipakai firman, kalau ketemu dengan orang kaya, pakai firman yang berbau-bau berkat. Terus kalau ketemu orang miskin, ketemu firman, kasih firman yang bau-bau bertobat. Begitu kan? Iya kan? Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Jadi gunakan firman itu untuk menguatkan diri kita. Tidak boleh pakai firman itu untuk menyerang orang, untuk membela diri kita. Ketika dihormati dan ketika dihina. Iya kan? Saya hamba Tuhan yang sopan sedikit sama saya. Kira-kira ada begitu kan? Biasa ada. Iya, maksudnya nggak usah seperti itu. Miliki saja hati yang murni, bersih, tidak munafik. Ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun kami dipercayai sebagai orang yang tidak dikenal, namun kami tidak dikenal tapi terkenal. Ngerti nggak Bapak Ibu? Tidak terkenal. Bapak Ibu kenal nggak Deborah Channel? Kenal betul nggak orangnya? Tidak. Tapi terkenal kan? Iya. Nah itu kira-kira begitu. Amin. Iya. Namun terkenal sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup hampir-hampir. Tapi tetap hidup. Kalau secara fisik sudahlah mati gitu kan? Tapi tidak, karena rohnya terus membangun dirinya sehingga tidak ada satupun rasa sakit yang dirasakan. Karena kemurnian hati tadi, karena tidak ada kemunafikan di dalam pelayanan dia. Pokoknya sesakit-sakitnya saya, kamu harus masuk surga. Wih, ini bagus loh Bapak Ibu kalimat begitu. Misalnya nih, kita melayani satu orang bandel setengah mati. Kita dihina, diolok-olok segala macam. Tapi kita berkata, pokoknya lu mau ngomong apapun tentang gua, pokoknya kamu harus masuk surga. Ah, itu kan bagus kan? Iya. Kalau kita ditekan oleh orang yang ini, tapi kita berprinsip, pokoknya berbagaimanapun kamu harus ke surga. Haleluya. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Coba.
Senantiasa dia berduka cita, tetapi dia harus bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Coba. Dia sebagai orang miskin tapi orang lain banyak kaya. Bukan berarti dia kasih uang ya, karena kan dia miskin kan? Iya. Dia memberkati kehidupan orang melalui firman-firman kan? Seperti di dalam kelas Ibu Indri ada yang sembuh dari kanker kan? Bu Indri kan artinya memberikan firman gitu kan, terus direspon, dia sembuh dari kanker. Aturan uang operasi kan udah bisa uang yang lain kan? Karena udah sembuh kankernya kan? Nah, yang dikasih oleh Ibu Indri kan firman kan? Nah, kira-kira begitu. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sukacita, damai sejahtera, dan segala macam. Itulah pelayan Allah yang dimaksud di ayat 4 tadi. Sebaliknya, saya baca ayat 4. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Itu yang di bawah-bawah tadi yang kita baca itu adalah sikap pelayan Allah. Nah, kita mau jadi rekan sekerja Allah atau enggak? Kalau mau ya begini nih klasifikasinya. Berat ya? Berat sangat. Setiap hari kita tegang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tegang nggak? Kalau saya sih tegang. Setiap Roh Kudus membukakan rahasia kebenaran firman, saya itu terkaget-kaget Bapak Ibu. Saya sendiri terkaget-kaget. Saya nggak tahu Bapak Ibu terkaget-kaget nggak. Setiap Roh Kudus membuka kebenaran firman lebih dalam, lebih originalnya, itu membuat kita terkaget-kaget. Kita tidak boleh berlaku munafik. Hati kita harus murni. Tapi yang dirasakan kita sebuah tekanan, penderitaan, kesukaran, didera, di mana? Di dalam penjara. Pokoknya segala hal-hal yang tidak baik. Karena kita memang, Alkitab sudah berkata, dunia ini akan menolak kita. Orang yang di dalam dirinya kelihatan Tuhan Yesus, dunia akan menyesahnya. Karena bukan kitanya sebenarnya, tapi pribadi yang di dalam itu yang tidak disukai oleh dunia ini. Dunia ini kan iblis kan? Nah, iblis memakai orang-orang yang mau dipakai untuk menyesah kita yang di dalam. Pokoknya disuruh sama iblis begini, cek siapa yang di dalam dirinya ada Tuhan Yesus. Cek siapa yang sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Cari orangnya yang benar-benar cinta Tuhan Yesus. Sesah dia. Begitu ya. Nangkap nggak ini Bapak Ibu? Supaya kita tidak terkaget-kaget menjadi orang yang cinta Tuhan. Jangan nanti berkata-kata, Tuhan kok sepertinya nggak adil loh Tuhan. Nggak adil begini Tuhan. Saya kan melakukan firman-Mu. Kok sepertinya Tuhan tidak membela saya? Tapi kalau nanti kita sudah masuk di dalam prakteknya, setelah kita baca barusan bahwa kriteria menjadi pelayan Allah itu, hati harus murni, tidak berlaku munafik. Terus, sekalipun kita ada, tapi tidak dianggap ada, itu menyikapinya bukan mudah loh Bapak Ibu. Napas bisa satu-satu loh. Napas bisa satu-satu. Berat sekalinya bernapas besar. Tarik napas lagi sekali lagi. Situasi kondisi yang tidak membuat kita bisa tertawa. Tapi hati kita harus bersih. Hati kita harus bersih. Ini yang persoalannya kan di hati ini yang dituntut bersih ini loh. Masih mau maju? Mau maju nggak menjadi rekan sekerja Allah? Mau maju. Iya. Jangan khawatir. Roh Kudus bilang bahwa Bapa bilang, aku tidak biarkan engkau berjalan sendiri. Sekalipun dunia tinggalkan kau, aku tidak biarkan engkau sendiri sebagai seorang yatim piatu. Kan lebih bagus ditinggalkan manusia daripada ditinggalkan Roh Kudus kan? Iya.
Daripada kita tidak bersama Roh Kudus, tapi kita berada di satu tempat yang ramai sekali orang, tapi kita merasa sendiri. Pernah rasakan itu? Iya. Kita di keramaian, Bapak Ibu, tapi kita merasa sendiri. Pernah nggak? Iya, Bu. Iya, lebih enak kita merasa kita berada di tempat yang benar-benar memang kita sendiri, tapi kita tidak merasa sendiri. Karena itu tadi ada pribadi yang Bapak berikan untuk menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi kekasih. Terserah kita mau jadikan apa. Roh Kudus maksud saya. Dan dia tidak jauh. Kemana kita pergi, ke situ juga dia ada. Dia yang paling setia sebenarnya dalam hidup ini, Bapak Ibu. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Saat kita tidak ajak ngobrol, dia pergi enggak? Enggak. Tetap menempel di dalam diri kita. Saat kita lupa dia tetap di situ. Dia tetap stay karena dia setia. Haleluya. Menjadi pelayan ternyata berat. Tapi rasanya itu yang tidak bisa kita dapatkan di toko manapun. Rasanya pas keluar Bapak Ibu, pas keluar daripada tekanan itu, terus yang tadinya napas berat tiba-tiba bisa bernapas lega, itu rasanya menjelaskannya sulit Bapak Ibu. Biasa digambarkan oleh Tuhan Yesus itu seperti seorang ibu yang bersalin. Proses pembukaan 1 sampai bayi lahir itu kan rasanya sakit kan? Iya, tetapi kalau kita tanya bagaimana tadi proses keluar dari rasa itu, nggak bisa dijelaskan. Nggak ada ibu-ibu yang bisa jelaskan itu. Nggak ada. Nah, itulah gambaran kita keluar dari tekanan. Tertekan di dalam. Kan jadi gini, kalau itu kan melahirkan anak daging kan? Itu bayangan bagaimana kita, itu perhatikan Bapak Ibu, itu bayangan bagaimana kita proses melahirkan anak roh. Kalau satu orang kita layani nggak bertobat-tobat, udah capek segala macam, kita seperti dikerjain seperti apa segala macam, itu rasanya nggak enak. Bahkan kita dituduh keluarganya lah apa segala macam gitu. Bahkan dia mungkin juga serang balik kita yang kita layani ini gitu. Itu semua rasa proses persalinan dari pembukaan 1 sampai ini, sampai belum lahir, detik-detik lahir lah. Nah di situ dia lahir, apa masih ingat semua yang tadi? Iya. Bagaimana proses kita melahirkan anak daging, demikianlah bayangannya kita melahirkan anak roh. Dan lebih nikmat anak roh Bapak Ibu. Kenapa saya bilang nikmat? Kalau anak daging di situ lahir, pengeluaran banyak kan? Iya, harus besarkan dia. Biaya, urus dari A sampai Z sampai besar. Tapi kalau anak roh, ya saya percaya Bapak Ibu bisa bayangkan lah. Kalau seseorang sudah bertobat, tidak menyusahkan. Benar kan? Ya. Anak roh kalau kita sudah lahirkan, anak itu menyusahkan atau tidak? Yang menyusahkan itu anak daging, kata firman Bapak Ibu. Sebentar ya. Ada itu lewat musik. Ya, ini ya, saya ulang ya. Proses bayangan melahirkan anak roh itu, bayangannya bagaimana kita melahirkan anak daging. Tapi setelah lahir itu dua hal yang berbeda. Terbalik. Kalau melahirkan anak daging, sesudahnya kita menjadi beban. Kita ini ya, kita bicara dewasa ya Bapak Ibu. Iya, Bu.
Saya berharap kita dewasa ya, dewasa di dalam roh, cerdas di dalam roh. Untuk memperoleh anak daging, enak dulu kan? Ya. Nah, enak dulu. Baru ketika dia lahir nanti, barulah beban itu mulai bermunculan. Mulai dari susu, mulai dari minyak-minyak dan segala macam sampai dia besar. Beban kan? Beban. Iya. Tapi sebaliknya kalau di dalam melahirkan anak roh, sebelum lahir kita susah, tapi ketika dia lahir ya kita ringan, enteng. Karena dia tidak akan menyusahkan kita lagi. Saat dia belum lahir baru menyusahkan kita. Jadi terbalik. Enakan mana? Melahirkan anak roh atau melahirkan anak daging? Anak roh. Anak roh. Kalau anak daging berpotensi meninggalkan kita loh. Betul. Mulai tadi minum susu. Bentar Bapak Ibu. Oke. Kalau melahirkan anak daging, berpotensi anak itu suatu hari lupakan orang tua kan? Iya. Sekalipun perjuangan orang tua begitu luar biasa dari kecil sampai dari kandungan sampai dia lahir. Dia berpotensi lupa orang tua. Tapi kalau anak roh Bapak Ibu, beda. Beda. Karena kesetiaan itu ada di dalam dirinya. Roh Kudus itu lambang kesetiaan kan? Dia akan ingat orang yang berjasa, membuat dia menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya lebih kalau sekarang kalau kita mau bandingkan ya, bandingkan nanti kalau Bapak Ibu sudah punya anak roh dan punya anak daging. Bandingkan setelah mereka sama-sama dewasa. Lebih sayangan mana orang tua anak daging atau anak roh kepada orang tua? Nanti bandingkan sendiri. Pastilah seperti langit dan bumi bedanya. Karena yang dari surga itu pasti kualitas terbaik. Produk Roh Kudus akan jauh lebih berkualitas daripada produk manusia. Amin. Amin. Nangkap nggak ini Bapak Ibu? Sampai sini nangkap ya? Bu Nurul? Oke. Haleluya. Saya berharap nangkap. Karena kita akan dipakai Tuhan di tempat kita masing-masing. Amin. Kita tergabung di kelas ini tidak untuk ngumpul-ngumpul Bapak Ibu. Kita tergabung di room ini, di Ministry 100 Channel ini tidak untuk ngumpul-ngumpul. Tapi untuk melakukan program kerajaan surga. Untuk menjadikan semua bangsa murid. Murid ya. Standar yang dicari Tuhan adalah murid. Jadi yang harus kita lahirkan adalah murid. Bukan berganti KTP. Banyak gampang ganti KTP. Bisa orang pura-pura ganti KTP. Tapi yang dicari Tuhan adalah standarnya murid. Kita harus pergi mencari istilahnya order. Kalau dalam dunia bisnis ya. Mencari satu barang. Spesifikasinya kan ada kan? Yang pernah jadi sales. Bosnya berkata, marketing lah atau siapalah yang biasa cari-cari barang. Bosnya kan berkata, cari barang bentuknya warna ini, ukurannya begini, warnanya begini, mereknya begini, begitu kan? Ya, dalam kerajaan itu bayangan yang menjadi ketentuan untuk kerajaan surga. Standar yang diminta Tuhan, spesifikasi yang diminta Tuhan adalah murid. Kalau sudah bicara murid kita tahu ya. Iya, murid itu yang melakukan kehendak gurunya, apa yang disuruh gurunya dikerjakan, itu namanya murid. Kalau dia tidak mengerjakan berarti dia bukan murid.
Kalau di dalam Matius itu mungkin ilalang. Kalau kita yang dicari Tuhan itu gandum. Tuhan cari gandum, bukan cari ilalang. Karena ilalang tidak berbulir kan? Walaupun daun mirip. Coba kalau mungkin di Indonesia nggak ada gandum, tapi padi ada kan? Coba kalau padi belum berbulir, bisa bedakan nggak ilalang sama padi? Sebelum padi ada berbulir. Belum kan? Belum. Nanti dia berbuah dan nanti dia berbulir padinya. Oh, baru kita tahu. Rupanya ada di situ. Ilalang juga. Nah, jadi kita juga harus tahu. Kita ini ilalang atau gandum. Tuhan cari yang gandum. Murid. Murid itu harus berbuah. Halo? Harus berbuah ya. Paling tidak keluarga kita, Bapak Ibu. Paling tidak keluarga kita. Kalau keluarga ada 5 orang ya paling tidak 2 atau 3 orang di situ. Harus jadi murid. Amin. Iya. Kalau tidak bisa tetangga. Kalau tidak bisa cari online saja. Dibuka kelas belajar Alkitab online gratis. Mulai dari rumah kan. Nanti kalau mentok-mentok tidak bisa jelaskan, sambungkan saja ke sini. Nanti ikut bareng-bareng ya, kita gabungan gitu kan. Iya. Kan ada Roh Kudus. Saya juga nggak lebih hebat dari Pak John, tidak. Saya tidak lebih hebat dari Ibu Epi yang baru masuk Kristen, tidak. Saya tidak berani menempatkan diri saya lebih tinggi daripada Bapak Ibu, walaupun saya Kristen dari kecil. Nggak berani saya. Saya takut sekali itu. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Ya, jadi kita rekan sekerja Allah. Model pelayanan kita tidak tidak menjadi pelayan yang munafik. Hati harus bersih, murni di antara semua perjalanan tekanan yang sangat luar biasa. Saya bilang sangat dan luar biasa karena memang luar biasa kan? Nah, tapi ketika kita lihat buahnya, satu aja. Coba kalau Ibu Nurul suka cerita sama saya, kalau ada 1 orang aja didoakan sembuh, walaupun dia tidak dikasih apa-apa, itu dia sudah kenyang, udah rasanya enak sekali hatinya. Itu Bapak Ibu. Kita harus sampai di titik rasa itu. Harus ada di titik rasa itu. Kalau ada 1 orang mengalami Tuhan, itu sukacita. Aduh rasanya. Walaupun saya nggak kenal Bapak Ibu orang yang saya doakan, misalnya di agama seberang gitu. Terus saya doakan, dia bilang, sembuh Ibu, sembuh. Aduh, Tuhan Yesus sembuh. Kan dia nggak ngerti kan, jadi bahasanya begitu. Itu saya rasanya sukacita Bapak Ibu. Sukacita. Yang begitu-begitu tuh yang menjadi satu penghiburan yang sangat-sangat luar biasa. Iya kan? Kan kita berhasil kan memperkenalkan bos kita kan? Memperkenalkan perusahaan kita kan? Perusahaan kita kan kerajaan surga. Bosnya siapa? Tuhan Yesus kan? Iya. Jadi yang harus kita cari jiwa. Kalau di dunia ini yang dicari kan uang. Kalau yang kita cari jiwa. Jadi kita ini rekan sekerja Allah. Kita adalah sales yang mencari jiwa-jiwa. Amin. Amin. Iya. Tapi kalau sudah dapat 1, jangan dibiarkan ya. Saya sudah dapat 1. Wah, udah saya punya mahkota ini di surga. Harus sampai murid. Harus sampai standar murid. Nanti kalau dia udah standar murid, dia akan melahirkan ulang kan? Nah, makanya dikatakan buahnya tetap. Buahnya kita itu harus tetap. Itu. Haleluya. Lanjut ya.